Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang gametogenesis. Gametogenesis ialah merupakan suatu bagian dari pembelahan meiosis. Jadi, dalam gametogenesis itu ada namanya pembelahan meiosis ya. Terjadi yang namanya pembelahan meiosis. Makanya gametogenesis itu sangat erat kaitannya dengan pembelahan meiosis. Definisi gametogenesis sebelum kita masuk lebih lanjut, di sini ada kata gametogenesis dari kata gamet dan genesis. Gamet yaitu sel kelamin atau juga bisa disebut sel gamet, dan genesis adalah pembentukan. Jadi gametogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan sel sperma dan sel telur agar bisa membentuk individu baru atau janin. Kalau dalam tumbuhan, sel sperma dan sel telur itu biasanya dihasilkan oleh yang namanya serbuk sari dan juga putik ya. Di dalam putik itu kan nanti ada yang namanya bakal buah dan bakal biji. Nah, di situ adalah proses pembuatan individu baru atau janin yang akan dihasilkan. Nah, di sini kita akan mengambil contoh proses gametogenesis pada tumbuhan berbiji. Ada tumbuhan yang berbiji terbuka atau angiospermae. Nah, pada proses gametogenesis pada tumbuhan ada dua proses ya. Yang pertama itu proses pembentukan sel gamet jantan atau biasa disebut dengan mikrosporogenesis, dan pembentukan sel gamet betina atau megasporogenesis. Nah, kalian ingat-ingat ya, kalau jantan itu mikrospora, mikro yaitu kecil, kemudian kalau sel gamet betina yaitu mega atau besar. Karena apa? Karena antara sel gamet jantan dan sel gamet betina itu berbeda. Bentuk sel gamet jantan itu berupa serbuk-serbuk sari yang kecil ya. Sedangkan sel gamet betina itu merupakan sel gamet yang bentuknya itu mega atau besar atau bisa terlihat secara fisik. Nah, kita lanjut ke bawahnya lagi ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke bagaimana sih pembelahan gametogenesis yang melibatkan meiosis itu, kita lihat dulu di sini ada yang namanya struktur bunga ya. Nah, yang namanya gamet jantan dan gamet betina itu kan dihasilkan atau proses pembentukannya itu di dalam bunga ya. Contohnya tadi bunga yang berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, di sini ada gambar bunga, di mana di sini struktur bunga bisa kalian lihat. Di sini ada kepala putik, kemudian di sini ada tangkainya. Setelah itu di sini ada bakal buah, di sini yaitu bakal biji atau bisa kita sebut dengan ovarium, di mana di sini nanti akan terbentuk yang namanya sel kelamin betina atau megaspora. Nah, kita lihat bagian sini. Di sini ada yang namanya kepala sari. Yang panjang ke bawah ini namanya tangkai sarinya. Nah, kemudian di sini adalah apa nih kepala sari? Kepala sari itu kan kalau dalam bunga itu sel kelamin jantan ya. Nah, di dalam kepala sari ini yang nantinya akan ada yang namanya mikrosporo, yaitu gamet jantan. Nah, jadi misalnya nanti terjadi pembelahan sel gamet, terjadinya itu dari sini, dari kepala sari, dimana di kepala sari itu terdapat yang namanya sel induk mikrospora atau sel induk jantan di dalam kepala sari. Nah, ini adalah strukturnya ya. Jadi kalian bisa perhatikan kalau mikrosporo itu adanya di sini di sekitar kepala sari. Kalau megaspora atau betinanya itu adanya di dekat sini di bakal biji, di mana bakal biji itu terdapat namanya ovarium ya. Ingat-ingat. Nah, setelah kita mengetahui struktur pada bunga yang bijinya tertutup atau angiospermae, sekarang kita perbesar nih. Kita perbesar ya. Di sini ada gambar kepala sari atau disebut antera. Nah, antera ini kalau diperbesar, yang dari sini diperbesar, kemudian kita belah menjadi dua.
di sini terlihat bahwa di sini ada kepalanya, kemudian di sini ada ruang sari. Nah, di dalam ruang sari ini terdapat namanya sel induk mikrospora jantan. Bisa kita lihat nih serbuk-serbuk sel induknya seperti apa kalau kita amati di bawah mikroskop. Karena sifatnya sel mikrospora ini adalah mikro, kecil, jadi tidak terlihat secara kasat mata. Nah, jadi di sini intinya ada yang namanya sel induk mikrospora di dalam apa? Di dalam ruang sari. Nah, setelah itu ini beres ya. Nah, berarti mikrospora ada di sini ya. Kalian ingat-ingat. Jadi nanti pembelahan sel jantan itu terdapatnya di sini terjadinya. Nah, kemudian di sini kita lihat nih, jika bakal biji atau ovarium di dalam bunga itu diperbesar. Ini pembentukan sel kelamin betina. Jika diperbesar, maka gambarnya akan tampak seperti ini. Di sini ada yang namanya bakal buah, di sini bakal biji, dan yang bulat yang ada intinya ini disebut sel induk megaspora. Di mana sel induk megaspora ini yang nantinya akan membelah menjadi sel gamet betina. Nah, setelah kalian melihat ini, setelah kalian tahu nih posisi-posisi yang membelah itu yang mana dari bagian bunga ini, sekarang kita akan masuk ke proses pembentukan gametnya ya. Ya, pembentukan gamet yang pertama kita bahas pembentukan gamet yaitu dari megaspora dulu, atau dari pembentukan sel gamet betina. Nah, di sini definisinya kalian bisa baca megasporagenesis, pembentukan gamet betina. Nah, terjadinya di mana, Bu? Terjadinya di ovarium atau kita sebut bakal buah. Nah, di ovarium itu jika kita belah tadi ada yang namanya bakal biji atau disebut ovulum. Nah, di bakal biji itu yang dimana terdapat yang namanya sel induk megaspora. Di mana megaspora ini kan yang nantinya akan membelah ya menjadi sel-sel gamet yang matang. Nah, di sini sel induk megaspora, Ibu gambar seperti ini. Nah, ini ada satu sel induk megaspora disebut dengan megasporosit. Megasporosit ini sifatnya diploid atau sama dengan induknya atau 2N. Nah, setelah itu megasporosit ini akan mengalami pembelahan. Pembelahannya itu pembelahan meiosis 1. Nah, pembelahan meiosis 1 itu kan ada beberapa tahap ya. Kalian sudah tahu tuh, pembelahan meiosis 1 ada apa? Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, intinya setelah ini mengalami meiosis 1, dia akan menghasilkan dua anakan. Nah, 2 inti sel. Nah, di sini ada terbentuk yang namanya 2 sel. Nah, di sini terbentuk yang namanya 2 sel disebutnya megaspora. Di sini meiosis 1 menghasilkan 2 anakan disebut megaspora. Nah, megaspora ini sifatnya sudah haploid. Haploid berarti setengah dari induknya. Kenapa bisa begitu? Karena ini pembelahan meiosis. Kalau pembelahan meiosis pasti menghasilkan anakan yang sifatnya haploid. Nah, setelah itu ke bawah lagi nih kita lihat di sini. Setelah menghasilkan 2, dia akan mengalami meiosis lagi. Meiosis yang kedua. Nah, meiosis yang kedua ini seperti kalian tahu ada beberapa tahapan ya. Ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, setelah itu terbentukan menjadi 4 sel anakan. Namun di sini ada tahap degenerasi atau kematian pada sel. Nah, sehingga ini tuh mati nih. 4 itu mati 3 sehingga tinggal 1 sel yang hidup disebut dengan megaspora. Jadi 1 megaspora yang hidup yang sifatnya haploid. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini setelah dia tinggal 1 di sini ya, megaspora namanya. Nah, di sini dia akan mengalami pembelahan lagi tapi namanya pembelahan karyokinesis. Karyokinesis itu artinya pembelahan inti selnya saja. Kalau misalnya ini mah pembelahan dengan membrannya juga menghasilkan 2 sel anak yang baru disebutnya sitokinesis. Kalau karyokinesis itu adalah pembelahan intinya saja. Jadi ini kotak ininya tetap 1, yang membelah itu
yang ada di dalamnya atau inti selnya. Jadi namanya apa? Karyokinesis. Kalau karyokinesis berarti pembelahan inti selnya saja. Nah, di sini ada karyokinesis 1 kan? Nah, berarti yang membelah apa? Inti selnya di dalamnya ya. Nah, yang tadinya 1 sel menjadi 2 sel. Di sini terdapat 2 inti sel dalam 1 sel ya. Kemudian terjadi lagi nih karyokinesis yang kedua, sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan 4 inti sel di sini. Masih dalam 1 sel. Ini masih dalam 1 sel, namun inti selnya ada 4. Nah, setelah itu akan mengalami pembelahan lagi atau karyokinesis yang ketiga. Nah, karyokinesis yang ketiga ini tentunya menghasilkan lagi lebih banyak sel, yaitu ada berapa? Ada 8 inti sel, atau biasa kita sebut dengan kandung lembaga muda. Nah, kandung lembaga muda ini nanti setelah itu dia akan mencari nih titik-titik di mana titik tersebut adalah titik di mana yang nantinya akan terbentuk menjadi kandung lembaga matang. Nah, setelah menjadi 8, mereka akan mencari posisi di mana posisi tersebut adalah posisi yang sesuai dengan tugas mereka agar bisa melakukan yang namanya polinasi nanti ya. Akan melakukan polinasi atau penyerbukan ya. Akan terjadi proses apa namanya? Generatif itu. Proses perkembangbiakan generatif atau seksual. Nah, jadi dia itu mencari posisi-posisi di mana 3 inti selnya itu ada yang ke atas, 2 di tengah, kemudian di sini di bawah juga ada 3. Namun di sini ada yang lebih besar dari yang di sampingnya itu. Dinamakan ovum atau tempat nanti berkembangnya zigot ya. Nanti jika terjadi pembelahan, maka zigot itu akan tumbuh di sini di ovum. Jika terjadi pembuahan ya. Kemudian kita lihat nih satu-satu. Bagian atas disebutnya antipoda ya. Di sini ada kalaza, kutub kalaza. Kutub yang atas disebut kalaza. Nah, di sini dinamakan antipoda. Kemudian yang tengah ini namanya IKLS atau inti kandung lembaga sekunder. Kemudian yang ini namanya sinergid. Yang kecil di samping ovum itu dinamakan sinergid. Di sini adalah mikrofil, di mana nanti saluran ini adalah saluran yang berperan untuk jika terjadi proses penyerbukan. Nah, itu yang dihasilkan dari ini ya, dari pembentukan megaspora atau pembentukan sel kelamin betina. Nah, dia menghasilkan apa, Bu? Nah, menghasilkan ini. Menghasilkan 8 inti sel, di mana 8 inti sel ini akan terletak di kutub-kutub atau di tempat-tempat yang sesuai. Nah, di sini nanti akan terjadi penyerbukan jika sudah terbentuk juga yang namanya sel kelamin jantan. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang sel kelamin jantan ya. Nah, ini kan yang betina ya, hasilnya seperti ini. Kita lihat yang mikrosporogenesis atau sel kelamin jantan. Kita lihat di sini mikrosporogenesis ya. Nah, mikrosporogenesis ialah pembentukan mikrospora atau sel kelamin jantan pada tumbuhan. Tempat terjadinya di mana? Di dalam kepala sari. Di mana di kepala sari tadi ada yang namanya mikrosporosit ya. Serbuk mikrosporosit ya yang kita lihat tadi di awal. Jika kepala sari dibelah, maka disebut di dalam ada ruang sari, kemudian ada yang namanya mikrosporosit. Nah, jadi begini proses terjadinya mikrospora pada mikrosporogenesis. Nah, yang pertama ini ada mikrosporosit yang sifatnya apa? Diploid ya, atau sama dengan induknya. Kemudian mikrosporosit ini akan mengalami pembelahan. Pembelahannya sama, meiosis. Nah, pembelahan meiosis 1 ya. Nah, pembelahan meiosis 1 ini menghasilkan 2 sel anak yang sifatnya haploid ya. Nah, setelah itu dia akan mengalami pembelahan lagi, yaitu meiosis yang kedua. Nah, meiosis yang kedua ini menghasilkan berapa ya? Menghasilkan 4, karena dari sini 2, dari sini 2.
jadi menghasilkan 4 anakan. Nah, 4 sel ini sifatnya haploid tentu karena pembelahannya yaitu meiosis. Kalau pembelahan mitosis pasti diploid. Kalau pembelahan meiosis pasti sifatnya haploid. Oke, setelah itu di sini kan sudah ada 4 ya. Nah, setelah ada 4 di sini ada pembelahan lagi seperti yang di awal yang pembelahan sel kelamin betina. Nah, di sel kelamin jantan ini juga terjadi yang namanya karyokinesis. Nah, karyokinesis tadi apa? Pembelahan inti sel. Nah, inti selnya ini yang tadinya satu kan ini ada 4 inti sel ya. Nah, di sini membelah nih. Kalian lihat, di sini membelah. Yang satu sel itu intinya membelah menjadi 2 ya. Di sini menjadi 2. Satu sel itu membelah intinya sehingga ada 2. Dalam satu sel ada 2 inti. 2 inti ini sifatnya masih haploid. Dimana jika kita uraikan, nah 2 inti ini, inti yang atas itu disebutnya inti generatif. Inti yang bawah itu inti vegetatif. Kita singkat di sini inti generatif yaitu IG ya. Inti vegetatif yaitu IV ya. Nah, jadi di sini ada inti generatif dan inti vegetatif yang sifatnya haploid. Setelah itu, setelah ada inti generatif, ada inti vegetatif, di sini inti generatifnya itu membelah lagi atau mengalami karyokinesis lagi. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang ini IG1 atau inti generatif 1, yang bawahnya inti generatif 2. Inti vegetatifnya gimana, Bu? Nah, inti vegetatifnya tetap ada. Dia tidak membelah, ada di sini. Inti vegetatif itu hanya mengantarkan. Nanti inti vegetatif itu fungsinya untuk menghantarkan mikrospora itu atau sel kelamin jantan itu atau kalau kita istilahkan spermanya itu untuk dihantarkan ke ovarium atau ke tempatnya pembentukan sel kelamin betina, di mana nanti akan terjadi pembuahan dan berkembang menjadi zigot atau individu yang baru. Nah, jadi di sini ingat ya, Ibu ulangi di sini pembelahan karyokinesis menghasilkan 2 inti sel, di mana inti sel yang atas yaitu inti generatif dan yang bawah itu inti vegetatif. Setelah itu karyokinesis lagi, inti generatifnya yang membelah saja. Ada IG1 atau inti generatif 1 dan ada IG2 inti generatif 2. Sementara inti vegetatifnya tetap 1, tidak membelah. Sifatnya ini masih haploid. Nah, itu yang dihasilkan pada pembelahan gametogenesis pada mikrospora atau sel kelamin jantan. Terdapat IG1, IG2 dan inti vegetatif ya. Nah, setelah itu kalian pasti paham kan kalau misalnya di dalam penyerbukan itu kan terjadi di dalam bunga ya, dimana nanti yang namanya IG1 dan IG2 ini akan masuk nih ke sini, ke dekat bakal biji. Kalau misalnya di gambar bunga itu nanti ada seperti ini kalau diperbesar. Nah, jadi nanti yang ovum ini, yang untuk menyimpan zigot ini akan dibuahi atau akan diisi oleh yang namanya inti generatif 1. Nah, jadi inti generatif 1 ini nanti akan ke sini. Nah, inti generatif 1 ini nih akan ke sini, ke ovum. Dia masuknya melalui mikrofil ya. Jadi nanti serbuk-serbuk yang sudah dihasilkan itu akan masuk melalui mikrofil. Kemudian dia akan ke sini, ke ovum. Tugas dia itu untuk apa? Untuk memberi makan ya, untuk membuahi ovum atau zigot ya. Jadi dia itu nanti di situ itu akan membuahi namanya zigot. Nah, IG1 itu akan berhubung dengan ovum sehingga di sini akan terbentuk zigot. Nah, memberi makan di sini. Kalau IG2 di mana, Bu? Kalau IG2 pasangannya sama IKLS di sini di tengah-tengah. Inti kandung lembaga sekunder, dimana dia itu IG2 itu akan berhubungan dengan IKLS ya.
dimana dia akan menjadi sebuah cadangan makanan untuk zigot berkembang. Nah, atau kita sebut dengan endosperma ya. Jadi di sini IG2 akan di sini, IG1 di sini. Nah, kalau inti vegetatifnya kemana Bu? Inti vegetatif itu akan hilang atau melebur karena dia itu hanya menghantarkan saja, hanya menghantarkan untuk masuk ke sini, untuk terjadinya penyerbukan. Kalau dia sudah sampai sini, yang dipakai hanya IG1 dan IG2, sehingga terjadilah pembentukan individu baru jika terjadinya penyerbukan ya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Jika ada yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan. Sebelumnya terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.